Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizharini dengan NIM 22650071. Di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu komputer security. Mengapa keamanan komputer sangat dibutuhkan? Atau information based society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Kemudian, infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Kejahatan komputer semakin meningkat karena aplikasi bisnis berbasis IT dan jaringan komputer meningkat. Online banking, e-commerce, electronic data interchange, desentralisasi server, transisi dari single vendor ke multi-vendor. Meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besar juga source kode program yang akan digunakan. Pengantar keamanan komputer atau komputer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan potensi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer, confidentiality atau kerahasiaan, berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum. Kemudian ada contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data yang sifatnya pribadi, seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita. Kemudian ada integrity atau keaslian. Berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga, keasliannya tidak berubah tanpa pemilik informasi. Kemudian ada ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Keempat itu autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Kemudian ada otorisasi, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Kemudian keenam ada non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Nah, di sini ada berbagai macam ancaman keamanan komputer secara umum. Pertama, dari manusia sendiri, seperti contohnya ada hacking, yang seseorang yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian data yang berusaha telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya untuk melakukan pencurian data atau informasi dan kerusakan. Kemudian ada hardware failure, tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Di sini terjadinya seperti contoh kedua, terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses dalam sistem atau bahkan kerusakan.
Sini sama halnya dengan yang pertama, melakukan kerusakan. Kemudian ada server failure, adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program. Kemudian ada dalam bentuk alam, yaitu merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa, kebakaran, dan lain-lain. Kemudian ancaman keamanan komputer menurut David atau John D. Howard, keamanan yang bersifat fisik. Di sini ada ancaman keamanan dapat diklasifikasi menjadi 4, yaitu keamanan yang bersifat fisik, keamanan yang bersifat dengan personal, keamanan dari data dan media, serta teknik komunikasi. Kemudian keempatnya, keamanan dalam operasi. Lanjut saja. Security attack atau security attack models. Ini ada bentuk serangan attack terdiri dari interruption, interception, modification, fabrication. Di sini interruption itu perangkat sistemnya itu rusak atau tidak tersedia. Kemudian interception, dia pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contohnya seperti penyadapan. Kemudian modification, ada pihak yang tidak berwenang tidak saja. Kalau modification ini, dia contohnya serangan ini mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Kemudian ada fabrication, pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware atau software palsu untuk mengontrol sistem. Contohnya jenisnya memalsukan hardware seperti aslinya, atau memalsukan pesan-pesan, sama agak mirip dengan modification. Kemudian ada ilustrasi keamanan komputer. Ini bentuk ilustrasi, ada internet service providers, hackers dan snoopers, atau governments. Ini contoh seseorang yang melakukan pencurian data melalui internet, pemerintah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ilustrasi penggunaan firewall untuk keamanan komputer. Kemudian ada ilustrasi penggunaan VPN. Ini juga untuk keamanan, gunanya untuk mengamankan keamanan komputer. Bisa menggunakan penggunaan VPN. Lanjut, ada 7 prinsip keamanan komputer. Pertama, yaitu menetapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Kemudian 3, perjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. 4, pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak, kurang resiko ke tingkat yang dapat diterima. 6, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Ketujuh, ada identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan resiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain aktivitas operasional. Kemudian ada kerangka kerja keamanan komputer. Ini juga ada contoh ilustrasi berbagai serangan, keamanan komputer berbagai belahan dunia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.